masih penerimaan besar-besaran di MIP. Oh iya, 2017 betul. Masih yang berkas masuk Langsung dapat panggilan. Saya 3 berkas masuk. 3 Dan kali memang- masukkan podcast. Memang bukan rezeki mungkin pada zaman itu. Yang pertama, sebelum saya gabung di stand up, memang saya sudah banyak teman di sini. Sudah banyak kenalan begitu. Saya orangnya mau berteman, dan dari dulu saya orangnya suka melucu begitu, cuma mungkin pas di Morowali baru saya dapat panggung yang namanya stand up comedy. Saya tidak peduli apa yang kau bicarakan begitu. Ini kayak saya begitu. Saya harus meci, saya harus tampan. Dan saya tidak menghargai, terserah kau bilang apa. Ini kayak hidup saya. Kayak pas saya ke Ambon itu hari berubah. Saya tahu bersyukur tentang hidupku. Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Silva di acara podcast Kos Bodopi. Kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang baru lihat saya sudah ketawa saya. Dan mungkin teman-teman yang ada di Bodopi mungkin sudah pada kenal semua. Dan pokoknya langsung saja kita tanya-tanya sama Om yang satu ini yang gokil. Oke, mungkin Om bisa perkenalkan diri dulu. Oke, silakan. Perkenalkan nama asli atau nama ini, Om? Nama asli dulu. Nama yang dari ibu kandung. Jadi dari ibu kandung. Jadi pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karopo. Yang paling banyak dikenal di Bodopi Karopo. Tapi nama asli saya itu Astarsani. Astarsani itu. Itu dia. Iya. Kenapa bisa jadi namanya diganti jadi Karopo? Ini pertanyaan bagus, Om. Banyak yang jadi jadi perbincangan di salah satu di stasiun TV ini. Iya, stasiun TV ya. Jadi kenapa saya pakai Karopo? Itu nama panggung waktu pada saat saya gabung di stand up. Dan pertama kenapa saya terinspirasi pakai namanya Karopo? Saya teringat masa kecilku. Yang hobi. Dulu kami kalau di kampung dulu, sekarang kan ada yang namanya snack, Upin Ipin. Ya. Kartu as begitu. Ya. Kita kan dulu kan yang jenis snack yang panggil Karopo. Jadi kita sebut Karopo. Jadi ke saya Karopo ini khususnya juga di Makassar kayak sudah mulai hilang begitu kata Karopo, pasti snack. Kayak di Kolaka juga, Kolaka Utara kampungnya saya sudah. Jadi saya Karopo ini tidak bisa hilang dari masa kecilku. Saya sampai curi kelapa cuma beli Karopo. Iya. Jadi itu sejarahnya sampai nama ya, nama sekarang ini nama panggung ini. Nama panggung. Jadi Karopo. Khususnya di Bodopi juga kalau sebut nama asliku pasti Astar yang mana? Siapa ya? Tapi kalau bilang Karopo, itu yang saat itu sudah tahu itu. Masya Allah. Jadi Karopo ini mungkin setengah penghuni bumi sudah ketahui. Setidaknya sampai di NASA ini. Oh ya, Om Karopo ini kan asalnya dari Kolaka Utara. Bisa tidak ceritakan kenapa Om Karopo ini bisa sampai di Morowali khususnya di Bodopi? Ada pepatah mengatakan begini. Pergi karena susah, pulang karena kesusahan. Bukan itu maksudku. Dulu sebelum saya ke Morowali, jadi saya memang kayak kurang betah di rumah begitu di kampung, khususnya di kampung. Saya mau cari sesuatu yang saya cari begitu. Saya mau tahu Asdar ini yang mana dulu. Betul. Asdar ini yang mana begitu. Akhirnya saya pertama merantau keluar, tinggalkan Pulau Sulawesi itu ke Ambon, Maluku. Jadi saya ke Ambon 3 tahun. Di sana jalan tidak ada. Cuma begitu keliling saya. Sampai juga pernah jadi gembel begitu ya. Tinggal di depan ruko, tidur depan ruko. Itu selama di Ambon. Jadi 3 tahun di Ambon. Balik ke Sulawesi 1 bulan di kampung, injak ke Morowali 2017 bulan 7 tanggal 7. Kenapa bisa
Om Karopo ini ke Morowali apa mungkin ingin memang mencari kerja atau cuma sekedar jalan-jalan awalnya atau bagaimana? Niatnya mau kerja dulu. Niatnya mau kerja. Memang niat Ya, mau kerja. niat mau kerja. Jadi saya injak ke Morowali niat mau kerja, tapi sampai di Morowali 7 bulan jadi pengangguran. Jadi kios-kios yang di depan sana itu ada 11 kios, saya dengan bapak bikin sambil tunggu panggilan itu hari 7 bulan. Katanya dulu bilang di Morowali itu bagus begitu. Jadi saya coba-coba ke Morowali, ternyata memang luar biasa di Morowali. Dia kayak apa menghidupkan kembali suasana-suasana penganggurannya kita itu. Betul. Karena imajinasi pengangguran ini bangkit kembali. Karena dulu selain kita jadi beban teman, kita juga jadi beban keluarga. Tidak enak itu orang tata, keluar kok kapan dulu dari sini? Secara halus, pergi cari kerja nak. Tahu secara halusnya orang tua gitu. Tidak enaknya dia usir kita dari rumah. Jadi menganggurnya di Bodop ini berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan baru. Saya kesini 5 orang. Iya. 5 orang. Dari kampung itu. Iya, dari kampung. 5 orang. 4 orang ini kerja duluan. Dia cuma 1 bulan nunggu. Karena itu hari kalau tidak salah masih peniruan besar-besaran di MIP. Oh iya, 2017. Masih yang berkas masuk. Langsung Dapat panggilan. Saya 3 berkas masuk. 3 kali masukkan berkas. Memang bukan rezeki mungkin pada zaman itu yang 2017 itu. Jadi saya menganggur sampai diketahui kau ini belum kerja ini, bukan rezekimu di sini begitu. Iya. Memang kau kerjanya ini kerja bangunan di luar. Tapi saya tidak pernah nyinyir begitu. Iya. Saya terima begitu dan saya juga tidak pernah benci orang kalau ada yang cerita begitu. Iya. Soalnya itu jadi motivasi sebenarnya. Dan yang orang yang dulu yang bilang begitu, dulunya bilang, mungkin kalau kau masuk kerja, kau jadi helm biru. Terjawab doanya mereka. Terjawab. Iya. Jadi helm biru. Jadi helm biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sampai bisa gabung atau bisa terkenal di Bodopi ini kan memang sudah banyak yang kenal tentang stand up. Itu muncul idenya Om Karopo untuk gabung di stand up itu dari mana? Apa ada teman yang panggil atau memang dari inisiatif sendiri untuk? Mungkin saya mau klarifikasi dulu ya. Bukan terkenal juga Om. Soalnya kalau terkenal ini sudah banyak endorse Om. Cuma mungkin banyak dikenal. Yang pertama, sebelum saya gabung di stand up, memang saya sudah banyak teman di sini. Sudah banyak kenalan begitu. Saya orangnya mau berteman dan dari dulu saya orangnya suka melucu begitu, cuma mungkin pas di Morowali baru saya dapat panggung yang namanya stand up comedy. Akhirnya saya gabung, mulai dari stand up comedy, stand up Indo Morowali, terima kasih. Sudah ganti nama aku jadi Karopo. Dari situ banyak yang tahu bahwa Om Karopo yang itu. Kalau ada yang sebut Asdar yang mana? Mikir dulu Asdar yang mana begitu. Kalau Karopo yang itu, yang jelek orangnya yang lucu-lucu itu. Yang lucu-lucu orangnya itu. Akhirnya dari situ. Saya kenapa mau gabung bahwa kalau saya bisa melucu di temanku, kenapa saya tidak melucu di depan orang banyak begitu. Setidaknya satu hal bahwa orang bikin ketawa itu tidak segampang apa yang kita pikirkan memang. Berstand up itu kayak apa kayak kita uji nyali begitu. Uji nyali tapi makhluk halusnya ini yang cantik-cantik begitu. Penonton ganteng-ganteng. Kalau kayak Om Silva mungkin saya juga takut juga mau bilang ganteng, takutnya fitnah toh. Kan fitnah kan tidak enak toh. Takutnya juga fitnah. Kalau saya bilang ganteng kan fitnah begitu. Iya, bohong itu. Takutnya fitnah toh. Jadi lebih baik jujur. Jadi memang dari situ akhirnya banyak kenalan, mau cowok mau cewek. Sampai situ mulai dikenal. Sampai situ. Akhirnya sama kita bikin konten itu. Bikin konten YouTube bergenre komedi. Kan kemarin saya juga sering ikut di aksi donasi stand up dan itu
memang luar biasa buat teman-teman. Ini apa? Kenapa Om Karopo dan teman-teman stand up itu punya inisiatif, punya ide untuk penggalangan melalui stand up dalam beberapa bencana kemarin? Ya. Jadi untuk penggalangan dana stand up kemarin itu entah saya yang lupa atau saya yang tidak ingat. Itu dari idenya kita, dari teman-teman. Jadi saya pribadi begitu. Saya pribadi saya suka senang bantu orang. Saya senang sekali bantu orang dalam hal apapun begitu. Kalau dia yang butuh begitu, kami pasti saya sampaikan sama teman, ayo kita stand up. Padahal ini kemarin kita bikin stand up itu bukan untuk open donasi. Tapi memang saya sebagian juga ada teman-teman saya gabung di satu komunitas yang mau donasi ya. Sekalian saya kasih ikut di stand up. Jadi kami stand up ini bukan hanya semata-mata bikin ketawa, tapi semata-mata kita bantu teman-teman yang saling membutuhkan. Iya, yang membutuhkan. Dan memang ada beberapa bencana kemarin yang bantu, termasuk Kolaka Utara kemarin, kami stand up sama saya lupa. Ada berapa kali kami stand up open donasi. Dan dari stand up kemudian Om Karopo ini beranjak naik sampai ke boleh gabung di satu film yang sementara digarap di dalam kawasan IMIP, sitkom. Kira-kira bagaimana perasaan Om sampai bisa gabung dengan teman-teman yang dalam penggarapan film sitkom ini? Yang kalau untuk film itu yang di sitkom sekarang senang, kita senang begitu bisa gabung di salah satu sitkom, apalagi dalam perusahaan begitu. Satu, kami juga senang kayak kita bisa perkenalkan perusahaannya kita melalui sitkom ini, bahwa inilah perusahaan kami loh. Tidak seperti yang dicerita orang-orang di luar. Bukan seperti orang yang dicerita orang-orang yang belum pernah datang ke Morowali. Di sana keras begini. Bukan kehidupan yang keras, kau yang lembek. Iya, sebenarnya kalau bilang kehidupan keras, mungkin banyak yang sudah mati karena pekerjaan, mati karena kelaparan. Iya, betul. Tapi dari manusianya memang kau berani lawan kerasnya itu. dunia. Kerasnya dunia itu. Jadi kalau ada yang bilang dunia keras, berarti kau yang lembek. Begitu. Kau yang lembek. Saat sekarang ini Om Karopo masih fokus di di sitkomnya atau di stand up-nya? Dua-duanya masih. Dua-duanya. Di sitkom juga masih, kalau ada lagi syuting kita main lagi syuting, karena ini kan punya manajemen sendiri begitu. Jadi kalau dari sana bilang kita syuting, oke syuting. Kalau stand up tergantung dari, kalau ada undangan stand up kita stand up, kalau tidak ada ya kita bikin apa begitu, kayak tiba-tiba stand up ceritanya begitu. Kita di mana kemarin kan di Kampung Kreatif. Sekarang kan sudah dibongkar Kampung Kreatif itu. Rumahnya kami di situ, anak stand up Indo Morowali. Kami setiap malam minggu dulu kami stand up. Kalau rame lagi pengunjung kita stand up. Sebenarnya kalau stand up sih lucu tidak lucu ya. Iya. Karena entah, kalau kami komedi, yang kami komedi ini orang komedi, kami sudah susun materi nih untuk dibawakan. Karena kalau orang komedi tidak menulis materi, itu tidak bisa. Kalau hanya spontan. Jadi kita tulis materi. Ini menurutnya kami sudah lucu nih. Lucu, sudah dapat punchline-nya, setupnya dapat. Pas kita naik, waduh. Penonton diam silent. Bingung. Tidak senyum. Ada yang ketawa tapi cuma satu komunitas. Dia buka ketawa bukan karena lucu, karena tidak ada orang ketawa, dia ketawa juga. Bangsat. Tapi stand up comedy itu kita diajarkan
berdiri kayak belajar bahwa orang apa bikin bahagia itu tidak segampang itu loh. Kita bisa belajar dari kehidupan orang lain dengan diri kita sendiri bahwa ternyata mau bikin bahagia itu tidak gampang. Karena ketika mereka ketawa pasti mereka senang. Tapi kalau tidak ketawa, kami juga down di atas. Aduh, Bagaimana caranya? Bisa bagaimana bikin caranya? Kita berperan, aduh bagaimana lagi bisa bikin. Akhirnya kalau kita sudah down di atas sudah blank semua itu. Akhirnya kita langsung terima kasih sekian dan terima kasih sana. Wah, tepuk tangan. Tepuk Tangan ketawa. Untuk tangan. bisa selesai. Iya tuh. Akhirnya selesai juga. Tapi sebenarnya kalau untuk saat ini anak-anak teman-teman stand up Indo Morowali memang mau bikin. Kemarin kita perencanaan ada tour bukan tour ke Selebes bukan. Cuman khususnya Morowali itu baru mungkin sekolah-sekolah atau warkop ke warkop begitu. Sampai ke Bungku. Kemarin kita stand up sampai ke Bungku juga, sampai ke Bungku. Dan alhamdulillah untuk teman-teman tampilannya teman-teman di Bungku, khususnya di Bungku, luar biasa. Pecah semua, melucu semua. Karena itu apa? Ada memang orang yang ketika kita stand up itu ada sebagian orang yang datang dengar, dia tunggu lucunya. Dia tunggu lucunya. Karena sebanyak stand up bukan kita melawak atau melucu. Kita menceritakan keresahannya kita begitu. Tentang dirinya kita yang kita cerita. Jadi terkadang penonton, kok tidak lucu. Ya, memang kami bukan melawak, tapi dari si komikanya bagaimana ceritanya ini dia bisa bikin ketawa. Bisa itu tanggung jawabnya kami lagi. Nah, tapi kalau pada dasarnya dia bukan melucu tapi dia menceritakan keresahannya dalam bentuk komedi. Gitu. Lucu tidak lucunya tergantung dari penonton sebenarnya. Jadi anggota stand up ini itu mayoritas karyawan atau ada yang dari Bungku? Ada yang dari Bungku dan sekarang dia alhamdulillah dia sudah masuk kerja. Dan kalau khususnya orang Morowali ya cuma ada 2 orang. 2 orang yang khusus orang Morowali. asli orang Bungku. Yang selebihnya itu pendatang. Kayak Ode, Adi Garando, termasuk Imbang ada yang anak sekolah tua. Abal. Ungkaropo ini ada background dari bidang teater, misalkan pernah ikut teater atau seni atau apa gitu, kok bisa tiba-tiba masuk ke dunia entertain gitu? Tidak. Saya sebenarnya orang yang tidak berseni, jujur. Saya cuma suka itu seni budaya waktu pelajaran. Begini, saya ikut ini waktu saya di Ambon. Tergiur di Ambon kayak pola pikirku tentang kehidupan itu berubah begitu. Ketika saya duduk di pinggir jalan dengan sama anak-anak pengamen sana, anak gembel, pengemis, hanya saya bisa menghargai bahwa hidupku ternyata tidak lebih susah daripada mereka begitu. Dulu sebelum saya ke Ambon masih di rumah berkeluyuran di kampung. Saya rapi. Rambut harus rapi, pakaian bagaimana kah? Yang dulunya pakaiannya kami. Saya tidak peduli apa yang kau bicarakan begitu. Ini kayak saya begitu. Saya harus meci, saya harus tampan. Dan saya tidak menghargai terserah kau bilang apa. Ini kayak hidup saya. Tapi pas saya ke Ambon itu hari berubah. Saya tahu bersyukur tentang hidupku begitu. Mungkin saya merantau, mungkin orang kebanyakan merantau pengen kaya begitu pulang. Saya enggak. Saya memang mau cari. Soalnya siapa saya begini? Jati diri. Akhirnya saya gabung sama teman-teman musisi jalan, teman-teman yang bikin puisi, teman-teman yang menggambar, perkumpulan anak jalanan di Ambon itu. Dan di sana mulai saya pakai celana pendek, mulai dari sana. Saya dulu tidak suka pakai celana pendek karena ini di podcast saya hargai Bang Silva, jadi saya pakai celana panjang. Jujur. Dan saya suka pakai celana pendek yang robek-robek.
Bebas om. Cuma saya bilang ini, kayaknya ini formal sekali, jadi saya harus rapi. Untuk pakai kemeja. Untuk saya tidak pakai kemeja. Ini Serius. nggak kerja kan? Serius. Dulu kemeja banyak sekali. Saking saya maunya rapi begitu di depan orang. Tapi pas saya jadi kayak bahan nyinyiran begitu di sana begitu. Itu sana, itu lagi yang bikin masalah, itu lagi begitu. Saya tidak menghargai pendapatnya orang lain. Yang ini saya. Jadi pas saya ke Ambon baru saya menangis di pinggir jalan itu bukan menangis karena kelaparan, bukan. Saya menangis pertama saya menyesal bodoh. Yang kedua saya menyesal nakal. Pertama kalau saya pintar saya tidak akan sampai merantau di kampungnya orang. Lebih di kampung sendiri. Kalau hanya mau cari usaha begitu. Dan yang kedua menyesal nakal begitu. Tidak ada gunanya memang. Lebih baik jadi apa adanya. Kau baik sama orang, pasti orang baik. Orang baik, betul. Itu. Kalau aku mau tanya dong, Om Karoko, materi stand up-nya itu cuma sekedar keresahan atau ada pernah membawakan yang bersifat sindiran gitu? Pernah. Pernah ya? Tapi kita tidak terlalu banyak bawa yang sindiran begitu. Kayak kemarin yang waktu saya stand up ada yang bicara ke sampah begitu. Yang yang materinya kayak begini. Pernah saya bawa cewek ke kos, cewek saya bawa ke kos. Pas saya buka pintu, ceweknya berteriak, busuk, kosnya penuh sampah begitu. Saya bilang enggak apa-apa, kosku punya penuh sampah, asalkan jangan lautku, cukup di atas yang dirusak, yang di bawah jangan. Luar biasa. Itu artinya di atas sudah rusak, yang di bawah jangan, apalagi yang kita akan cerita. Kalau kau bermimpi untuk melihat hal yang baik ke depannya, jangan mimpi kalau masih buang sampah. Iya, kayak Om Silve ini resign lah. Bidangnya dong. Resign lah karena di dalam ya. Masya Allah. Tapi kita tidak bisa memang mengelak dari situ. Kita masing-masing membutuhkan itu. Masing-masing punya feedback. Iya. Ini kan selain Om Karoko eksis di dunia syuting figur, ini kan beberapa kali juga saya lihat Om Karoko ini aktif di bidang lingkungan, banyak gabung dengan komunitas-komunitas pas saat melakukan aksi-aksi lingkungan seperti membersihkan sampah-sampah yang di seputaran Kecamatan Bodopi, Pulau Langala. Tanggapan Om Karoko masalah lingkungan sekarang yang ada di Bodopi itu bagaimana? Ada. Tidak apa-apa kita bicara-bicara. Ya, bebas. Kalau untuk lingkungan khususnya Bodopi 50-50 kayaknya mungkin ya. Apa itu 50-50? 50 sampahnya, 50 bagusnya juga. Artinya yang belum tercemar begitu. Khususnya kalau mulai dari Lalampu ke sana, kalau kita lewati sister itu pinggir pantai itu luar biasa sampai dalam laut. Mungkin sampai di pinggir-pinggir jalan mungkin sudah kurang. Tidak kayak dulu orang buang sampah sembarangan. Juga sekarang pemerintah Bodopi kan sudah sediakan setiap desa kayaknya sudah ada mobilnya tuh. Yang pemungut sampahnya itu luar biasa begitu. Cuma yang kita kembali yang di lautnya begitu, yang kayak yang kos-kosan di pinggir pantai kan. Tapi kita juga enggak bisa salahkan siapa-siapa. Kita mau sama siapa? Karena meskipun kita bikin himbauan sebesar apa, jangan buang sampah ya tetap memang manusianya. Itu tergantung pribadi masing-masing lagi. Tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau memang kita sadar bahwa lingkungan itu penting ya sudah. Stop buang sampah. Iya. Saya pribadi saya bilang sama orang di rumah. Karena sebelumnya saya kenal di dunia begini, saya flashback dulu. Saya sebelum kenal dunia ini, saya kenal di Ambon. Jadi saya di Ambon itu masuk di satu yayasan namanya Yayasan Walasea. Walasea saya konservasi penyu. Saya bukan camping, bermalam di pinggir pantai itu 7 bulan, pasang tenda. Saya jaga pantai itu 1 kilo 300 meter.
panjang monitoring itu. Dalam 1 bulan saya jaga, sana kan teteruga tadi bang, teteruga. Iya. Penyu itu 83 ekor nih bertelur dalam 1 bulan. Jadi telurnya itu saya sama teman-teman yang lain itu ada Kak Glenn dengan Impo, orang asli sana Pulau Buru. Kami bikin itu, bikin keranda supaya kalau dia menetas anak penyunya tidak keluar langsung ke laut. Jadi kita lihat mana yang perlu dirawat, mana yang bisa dilepaskan. Bisa dilepaskan ke habitat. Dan mulai dari situ saya diajarkan betapa pentingnya itu lingkungan begitu. Bagaimana di sana kan programnya itu kayak ekoturism yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan, jangankan pembungkus rokok, punten rokokmu saja atau pembungkus gula-gula kantong. Jangan buang. Nggak tahu kalau sekarang saya belum tahu karena sudah 2017 saya tinggalkan di sana. Dan di sana juga orang alhamdulillah yang dulunya banyak yang cari telur penyu hari ini sudah Kan kurang, sudah sadar ya. sudah sadar. Bahkan di sana yang dulunya yang memang dijuluki ahli penyu telur, dia yang sendiri yang bawa tanya di sana ada penyu nah itu. Atau bahkan dia yang bawa telurnya. Tinggal kita bawa. Betapa bahayanya kalau tidak ada penyu juga begitu. Apa dampaknya begitu. Bahkan sana banyak penyu memang. Bahkan kami pernah dapat itu penyu belimbing. Yang dibilang orang Itu- Salawaku. Penyu belimbing besar sekali. Itu kan salah satu juga yang dilindungi ya. Dan penyu sisik. Pernah saya belajar dulu penyu-penyu begitu. Kalau ahli penyu, kalau ada sini ahli penyu ayo kita jalan. Serius. Kalau penyu kan di sini juga kemarin ada pelepasan penyu di Pulau Langala. Ada. Itu pada kegiatannya SDC, teman-teman SDC. Apa kira-kira bagaimana respon Om Karopo pada saat melihat masyarakat yang ada di lingkup Kecamatan Bahodopi ini menangkap satu ekor penyu ini untuk dikonsumsi, kira-kira bagaimana? Saya tidak setuju sekali, betul, serius. Tapi kita tidak bisa langsung melarang keras begitu sama masyarakat. Karena sebelum kita ada di sini, mungkin bisa jadi itu mata pencariannya dia. Itu bisa jadi. Sama halnya kalau kalau saya larang pergi Masari Ballo, pasti ini mata pencarianku. Tapi pada anunya itu jelek begitu toh. Pada dasarnya toh. Tapi kan orang sudah banyak konsumsi yang baik. Yang penting secara ini. Saya kembali kalau ada yang pertama saya lihat postingan itu nggak tahu di JT atau di mana, itu penyu yang ditombak. Pernah kejadian waktu saya di Ambon itu dari tempatnya kami ini konservasi, dia bawa telur ke Makassar ditangkap 5 tahun penjara. Itu kembali bahwa kalau tidak ada kerjasamanya dengan pemerintah kita juga susah. Gitu. Kalau pemerintahnya kuat, memang betul-betul dia mau tangkap orang-orang yang melanggar kayak begitu, sudah tangkap. Bahwa itu 5 tahun penjara. Mau telur 5 but, dia cuma bawa telur. Dia dari Ambon mau bawa ke Kalimantan. Saya hubungi ketua yayasanku di Ambon, bahwa ini ada orang dia, langsung tangkap di bandara. Di Makassar ditangkap, kasih kembali ke Ambon. Karena penyu itu, kalau yang saya tahu, penyu kalau misalnya di Pantai Langala, kita ambil contoh. Dia bertelur di Pantai Langala, dia menetas di situ. Lalu bapak bawa pelepasan di Pulau Samburi. Dia tidak kenal tempat itu. Dia stres. Dia tidak akan kembali. Karena penyu kalau dia betina, dia akan kembali di tempat itu 25 tahun atau 24 tahun. Dia pasti akan kembali ke asal. Dia akan kembali bertelur situ. Asalkan tidak ada pembangunan, tidak ada lampu. Karena ada memang penyu yang tidak punya malu, itu namanya penyu lekang. Itu dijuluki yang penyu tidak punya malu. Karena kenapa? Biar banyak pengunjung, kalau dia mau bertelur dia naik. Beda dengan penyu tempayang, sisik, dia harus betul-betul tidak ada orang, sunyi dan bersih. Penyu tidak suka kotor. Begitu. Jadi kasihan. Jadi penyu dan pelepasan penyu jangan langsung buang ke air. Ambil dari atas.
dari bibir pantai. Dia kan dia jalan. Dia kalau jalan dia tidak langsung turun, dia merekam memori. Secara sekarang dia simpan ini, bahwa di sini saya lahir. Di sini saya menetas. Kalau dia betina, dia kembali bertelur 25 tahun. Dalam 70 butir kalau dia menetas, bisa jadi cuma 2% yang hidup. Dari cuma 2 ekor dari 100 butir ini. Karena kalau masih tukik, namanya tukik, tukik, dia tidak langsung turun, masih merayap di atas. Dia tidak langsung turun ke bawah begitu, susah. Nanti umur 1 bulan 2 bulan baru dia turun ke bawah makan karang. Jadi di atas banyak predatornya, bisa jadi elang, bisa jadi burung menjadi predatornya, bisa ikan-ikan yang putih. Jadi kalau bapak mau makan penyu ya sudah, kita kembali bawa pikir-pikirnya. Nanti kalau 100 tahun kemudian nanti ada cucunya, nek itu penyu bagaimana? Penyu tuh kayak bagaimana? Dulu ada tanya, ada. Cuma saya lupa juga bentuknya bagaimana. Coba cucu lecole itu ninja kura-kura kayak itu. Iya. Akhirnya jadi ninja kura-kura yang jadi sasaran. Padahal tidak begitu bentuknya. Penyu dengan kura-kura kan beda. Di samping di bidang lingkungan, kegiatan-kegiatan Om Karopo pada saat waktu luang itu di kos atau di mana itu apa kegiatan-kegiatan waktu luang di samping yang bidang lingkungan ini? Di lingkungan ini, kalau untuk saat ini khususnya di bawah Dopi, saya tidak terlalu masuk ke dalam ya untuk kayak bantu yang teman-teman mungkin yang kayak peduli lingkungan bawah Dopi atau mungkin ada kegiatan-kegiatan, karena waktu dan memang situasi yang memang bikin tidak sempat. Kita kerja, mereka bikin kegiatan. Ketika kita off, nggak ada kegiatan begitu. Itu. Dukanya itu. Jadi mungkin orang ini Om Karopo ini kayak bagi tidak mungkin ada waktu lagi bertetapan, tapi tiba-tiba lagi ada lagi masalah pribadi begitu, mungkin ada urusan tersendiri. Beda dulu waktu di Ambon, memang kita fokus bahwa ini tujuan kita begini. Dulu sana memang bukan kita cuma ke penyu, bahkan burung maleo, karang, mangrove, bahkan kita punya batas-batas mancing. Mungkin bisa diterapkan nanti bahwa di sini bisa mancing, di sini tidak. Di sana orang-orang di sana ada yang teman waktu sharing-sharing sana yang di Pulau Banda katanya itu, bahkan ada teman-teman orang Banda, Pulau Banda. Orang mancing itu ada batas ikan besar ikannya. Ikan besar begini jangan ditangkap. Kalau kau pancing buang. Di sini kan tidak. Dapat konsumsi. Aduh, nikmat. Tapi sebenarnya kembali kalau sekarang kan banyak pendatang tuh khususnya di bawah Dopi. Nah, mungkin teman yang sebagian orang datang yang belum tahu apa begini. Memang kita perannya di sini sebagai peduli lingkungan ya harus kerja lebih keras lagi bahwa memang lingkungannya bawah Dopi ini harus kita jaga betul-betul. Yang cuma kita datang, kita yang kasih rusak, pas perusahaan tutup kita pulang, akhirnya masyarakat bawah Dopi yang dapat dampaknya. Kita datang dengan pesan, pulang tinggalkan kesan yang baik. Luar biasa. Iya. Kayak ini yang kayak teman-teman Gondrong Morowali bikin kegiatan juga, sering-sering ikut kegiatan tuh. Iya. Penggalangan dana, termasuk di lingkungan tanam pohon, bagaimana. Yang ada waktunya silakan ikut. Karena kalau jam kerja juga takutnya SKS lagi. Ya, jangan sampai pekerjaan terhambat. Mas. Bukannya. Ya. Ini Om Karopo kan aktif di luar selain pekerjaan. Apa tidak ada larangan dari keluarga? Contohnya istri lah. Bilang jangan ke situ, jangan ini, istirahatlah di rumah apa? Pernah, kalau yang namanya seorang istri pasti pernah. Dia cuma lihat dari sisi capeknya begitu. Iya. Udah capek jadi gitu, capek sekali kemauan apa deh. Capek ke ini. Padahal tadi mau pergi tapi bilang coba gitu ayo deh. Ulang deh. Kalau dari orang tua tidak. Karena bahkan orang tua aku sendiri saya pernah marahi. Yeah. Waktu dia tangkap penyu,
Saya suruh lepas waktu saya masih di Ambon. Dia foto kan, dia sudah di Kolaka Utara, dia foto. Nah, saya dapat penyu. Lain lepas. Buang ke laut. Jadi jarak rumahku dengan laut itu sekitar 2 kilo. Dia bawa ulang ke laut dan lepas. Jadi bapak dengan khususnya orang tua, dia tahu dunia aku bahwa anakku ini komedi, anakku ini begini orangnya. Aktif Dan di, 4 orang saudara memang saya yang beda. tampil beda ya. Tampil beda. Saya sukanya yang antik-antik. Itu. Kalau istri, kalau saya sih belum secara pribadi dia belum terlalu kenal dunia aku bagaimana. Karena dia juga memang orangnya juga dia peduli sekali begitu ya, peduli. Iya. Peduli sama saya, perhatian begitu lah, masyaallah. Bapaknya Menikah. ini Menikah. suami Menikah. suami sangat sayang istri ini. Iya. Tapi kembali bahwa dunianya saya ini begini. Saya ada komedi, ada ini, ada begini, ada begini. Hal yang kau bisa larang ketika saya mungkin melakukan hal-hal yang di luar. Bisa mungkin saya pergi minum, atau menjudi, atau pergi mencuri, itu bisa kau larang. Bahkan bisa kau putuskan apa yang kau mau. Tuh. Tapi kalau untuk kegiatan sosial, Ya. atau mungkin bisa saya menghibur orang, jangan. Yang penting masih sesuai standarnya kita begitu, pasangan suami istri. Ya toh? Itu. Mau tanya Bung Karup ini kan udah ibaratnya merantau ke beberapa tempat lah, khususnya Ambon. Kelebihan Bahodopi dibanding tempat lain apa? Ya. Banyak kelebihannya. Apa itu? Pertama, kelebihan penduduk. Itu paling utama. Rasa. Banyak kelebihannya. Yang di Morowali atau Bahodopi nih? Bahodopi lah. Bahodopi. Ya. Kalau Bahodopi banyak. Yang pertama itu tadi kelebihan penduduk. Tidak. Itu jadi tempat ramainya Bahodopi. Karena saya ingat dulu waktu pertama saya sampai di sini itu tidak seramai ini. Begitu. Yang dulu ramai itu cuma di Beriling. Ya. Bisa sebut tokonya kah? Boleh. Toko Wulan. Iya. Sama BRI di Bahodopi. Itu pas saat gajian. Iya. Ramai. Warkop belum ada kayaknya warkop itu hari. Kafe Puncak juga kayaknya Belum ada. belum buka itu hari. Jadi orang habis gajian, jadi pemandangan itu kayak Beriling, ramai gitu. Toko Wulang dulu paling ramai sampai berapa hari itu. Kan dulu kan Beriling kan masih jarang, masih jarang pegang dulu itu. Sampai antri berapa malam itu kalau orang gajian. Sekarang sudah banyak. Sekarang kita lihat Beriling sudah ngeri kita lihat Beriling. Enggak ada isinya tem. Dulu kan sampai 3 hari masih ada isinya karena penarikan kurang. Orang masih antri sampai berapa hari. Dan yang kedua, yang paling ini menarik di Bahodopi, masyarakat Bahodopi khususnya orang-orang ini luar biasa. Dia mau bersahabat, mau berteman dengan pendatang begitu. Saya selalu dengan orang Bungku. Saya sampai ke Bungku kemarin, luar biasa. Orang-orang Bungku, mau bersahabat, mau berteman, mau bersaudara dengan kami yang pendatang. Itu. Jadi saya bilang tadi, sebagai kita pendatang itu harus jaga dunia Morowali, bumi Morowali ini. Jangan cuma kita numpang, kita lagi yang bikin rusak. Sini, seandainya ada kopi nih, enak sekali. Nah, tadi kan Om Karopo sempat bilang senang dengan barang-barang yang antik. Saya langsung dari tadi memang saya sudah lihat itu kalungnya tuh. Ini dapat di pinggir jalan ini. Itu kalungnya apa? Nggak Itu tahu. bikin sendiri atau Enggak, ini dibikinkan? Ini nih punyanya temanku. Nah, Saya pinjam. Cuma ya namanya juga teman kita pinjam ini. Teman biasa. mainannya saja yang punya teman atau satu set kalungnya? Satu set. Saya bilang saya pinjam dulu. Dia pertama bilang ya pinjam ya. Padli. Padli pinjam juga. Ya soalnya kalau kalungnya ini memang hanya tidak banyak yang suka.
Karena kalau orang lihat apa itu biji apa Biji itu. itu. Tapi kalau kita paham tentang yang om pakai ini, Iya, saya juga sempat lama pakai yang gantungan kalpataru itu kan. Itu kan kalpataru. Kalau talinya itu tali prosik yang sama. Iya. Apa gunanya nih yang fungsinya ini, Om? Itu Om, kalau kita batuk berdahak kan bisa dicelup, ditarik-tarik kan. Serius, Om? Coba Om. Tidak, tapi kalau fungsi sebenarnya sih tidak ada. Tapi kalau kita kembali ke Seninya begitu ya? Ya, kalau kita lihat seninya, karena banyak teman-teman yang penggiat alam atau pendaki gunung itu pakainya kalau yang gini, kalpataru. Tapi kalau kita melihat dari unsur mistis, itu kan yang kalau orang Cina ini namanya apa? Biji apa ini? Yang biasa dibikin kalung, gelang itu. Tapi itu yang sudah dibudidayakan, yang banyak di Jawa. Ganatri apa? Iya. Yang biasa orang dia pakai itu kalung begitu. Ya, kalung. Orang Cina. Tapi kalau itu kan itu memang kalpataru yang memang dari alam, yang tumbuhnya itu di ketinggian 1000-an. Kalau gelangnya itu cuma menandakan saya inilah penampilan. Saya juga senang. Dan satu yang saya tertarik juga dengan Om Karopo ini, pecinta dengan tas-tas etnik. Karena beberapa kali nongkrong selalunya bawa noken, kalau bukan noken tas yang etnik dari Lombok. Saya punya yang ini. Tidak, itu ini. Jadi ini. Jelasin. Jadi ini tas pemberian. Ada tasku dulu yang satu, yang coklat itu, yang coklat itu. Ada pengunjung datang di Kampung Kreatif. Saya enggak kenal dia. Temannya temanku juga, enggak tahu siapa. Bertanya, Om, itu tasnya dipakai? Bilang, saya pakai, Om. Mungkin kasih kan, bilang, ini mau ambil, Mi. Jadi yang satu yang coklat itu dia bawa Alif. Sekarang Alif yang pakai. Tapi memang dari dulu saya senang tas yang begini. Coklat itu yang dari serat kayu juga, yang Baduy punya. Saya senang dengan ini. Artinya yang sesimpel-simpelnya lah. Saya tidak suka terlalu formal begitu. Yang bisa kita jalan ya sudah, yang penting aurat tertutup, jalan gitu. Jangan juga kita pakai celana si Joni di bawah ini keluar. Tapi jadi ciri khas kayaknya. Iya, ciri khas. Ciri khasnya apa ini tasnya? Saya pernah satu kali kalau saya pakai celana panjang keluar, pasti ada kata bahasanya anak begini, anak gondrong. Tumben rapi. Tidak, men. Kita pakai celana panjang apa? Karena kan saking sering saya pakai celana pendek. Ketika celana panjang, saya bilang, tumben rapi. Atau saya tidak pakai topi, ada yang kelupaan, Om. Celananya topi. Ini. Saya tidak pernah ketinggalan yang ini. Jadi saya tidak mau ubah penampilan yang begini-begini saja. Tidak mungkin lah saya pakai kemeja, pakai celana panjang baru pakai ini udah. Tapi kenapa bisa Om Karopo lebih suka dengan tas-tas etnik dibandingkan dengan tas-tas yang sekarang yang modern, modern misalkan kayak dipakai lah teman-teman yang jalan-jalan biasa. Iya. Mungkin kalau secara ininya mungkin kita bisa dikenal dengan kayak apa saya tidak mau dibilangi bahwa saya pertama saya jaga perasaan orang yang kayak apa minta maaf ya. Mungkin orang yang belum bisa beli sesuatu, yang belum kesampean, tapi belum ada, akhirnya dia lihat kita kayak baru kita juga datang. Pasti kita kalau pakai brand-brand mahal agak gimana tuh? Nah, tapi kalau mau tampil begini kan pasti orang tapi kalau orang sejiwa tuh bagus itu penampilan dong, pakai celana begini, baju begini, pakai tas ini enak. Tapi kalau orang yang sering pakai brand berantakan sekali penampilanmu. Sudah, enggak apa-apa. Karena yang kalau kita juga mati, kita juga tidak tanya brandnya. Ya. Bukan itu yang mau bawa kau masuk surga. Bukan itu. Bukan merek apa begitu, tidak ada. Untuk koleksi apa tas-tas tas-tas kalau tas-tasnya dari etnik mana saja yang sudah ada? Saya tidak koleksi, saya tidak koleksi, tapi saya orangnya simpang lama barang.
Kalau yang kayak itu yang dia bawa Alif Iya, itu, iya. itu sudah dua generasi tuh, dua generasi. Dari kakak ke saya, itu masih di Makassar sampai sekarang di Morowali. Itu sudah main, kayaknya sudah ada 10 tahunan itu di tangan itu. Karena kakak masih kuliah. Ambil opor bawa saya ke Ambon balik ke sini. Tas yang paling apa? Paling kesayangan yang mana? Iya, itu yang dia bawa Alif. Aduh. Itu yang dia bawa Alif. Kenapa bisa dikasih ke teman Ya. masalahnya itu jadi kesayangan. Ada jangan teman BD. Istilahnya teman BD. Baru begitu perhitungan. Baru tas diminta ya, belum beras. Terkadang juga teman itu begitu juga. Jadi kau teman-temanku tolong kasih kembali. Kalau Alif nonton. Tolong. Iya, soalnya apa di teman-teman yang biasa nongkrong itu cuma seberapa saja yang istilahnya Serius? memang suka dengan tas-tas yang begini unik, etnik. Selalunya itu mereka pakai yang ikuti perkembangan store. Iya. Yang mana lagi naik daunnya itu mereka. Sekarang apalagi sekarang kan tidak susah juga mau beli tas-tas begini, banyak yang sekarang yang jual-jual online. Ya, betul. Tapi kita tidak tahu apakah bikin langsung di orang memang yang orang-orang langsung bikin atau pakai mesin begitu. Kita tidak tahu. Kan banyak sudah di online dijual. Ya, banyak. Banyak sekali. Karena jujur saya juga dapat yang etnik Baduy yang sama punya Om Karopo itu, tapi saya kecil untuk HP saja. Itu dapatnya di itu online. Kebetulan teman yang jual. Nah, jadi saya tanya itu dari serat kayu atau tidak, dia bilang iya dari serat kayu. Jadi saya ambil. Kemudian saya juga termaksud apa? Yang suka dengan etnik karena tapi ini yang kasih ini terima kasih yang kasih waktu di Kampung Kreatif, saya tidak tahu orangnya siapa. Karena saya cuma minta. terus dikasihkan. Dia kasih. Mintanya iseng-iseng. Iseng-iseng gitu ya. Bilang om pakai ke tasnya, bilang iya. Kalau Bisa saya minta langsung dia buka kasih saya. Ambil om. Ada tuh hari Mbak Firda. Dia lihat saya. Iya, kalau mau pesannya kan apalagi jauh-jauh dari Papua. Iya, tapi tanah Papua ini luar biasa. Jangan sekali-kali jalan-jalan ke sana. Oh, tapi saya mau ke Sambori om. Saya belum pernah ke Sambori ini, aduh. Masih Morowali om. Hah? Masih Morowali jadi dekat. Iya. Tapi saya belum pernah ke sana. Iya. Saya pernah cerita dengan Nova. Di sana katanya itu, dan ada sebagian teman-teman dari orang sana juga tanya di sana ada penyu ya. Saya cuma penasaran dengan yang itu. Soalnya lama tidak pernah lihat dengan penyu tuh. Apakah saya masih ingat ciri-cirinya? Bedakan ini penyu legam, penyu tempayan. Ini karena kalau orang tidak tahu ya taunya cuma penyu. Penyu saja. Iya. Karena saya dulu ini pengalaman saya nih waktu di sana ini. Jadi ketua yayasanku itu dia ada tamu dari Jakarta kalau tidak salah, karena dia bilang begitu. Dia ahli penyu juga. Kami di lapangan ini tidak pakai radar untuk deteksi telur. Posisi telur di mana? Nah, Saya cuma raba pakai kaki atau pakai tangan. Nah, telur di sini deh. Jadi kami jalan di pinggir pantai itu. Karena kalau penyu kan habis betul kan pasti dia tutup itu, dia kasih hilang jejak itu. Posisi telurnya di mana, baru dia turun. Karena di situ ada bekas penyu, bekas telur penyu sekitar mungkin 5 hari atau 2 hari begitu, karena sudah rata dengan ombak. Tapi masih ada bekas-bekas jalannya tuh, bekas dadanya, siripnya. Jalan ke sana. Saya tanya, karena saya di sana dipanggil As, posisi telur, bilang ini ada bekas penyu naik, ada. Posisi telur di mana? Saya bilang, gampang om. Saya bilang gampang. Coba ikut cari. Saya raba dengan kaki begini. Ini posisi telur di bawah ini. Ya kaget, serius? Lah serius om. Dia kali. Ternyata dulu di sana tuh kita pakai radar. Kok sih pakai kaki? Serius. Dan teknik itu kami ambil, saya pelajari dari orang yang sering ambil telur. Yang curi telur. Orang-orang tua itu dulu. Orang tua itu, saya tanya, saya bilang, om bisa tahu posisi telur itu di mana? Dan memang
memang ada bedanya pasir yang ada telur dengan tidak. Kalau saya masih tahu rasanya ya. Iya. Karena dulu kalau pasir itu kalau ke sini pasti sama. Kalau orang tidak tahu pasti sama. Tapi saya coba pakai kaki itu dan kami tidak pernah pakai alat. Kami cuma lihat bekas dadanya tuh, bekas siripnya. Oh ini di sini. Baru kita tahu sini dapat telur kita nih ramal. Oh ini telur di bawah sini. Sudah pasang. Yang teknik-teknik yang begini nih susah sekali. Susah. Pengalaman. Wah itu yang saya lupa itu. Tapi semoga saya masih ingat. Kan saya kalau ke pinggir pantai, entah di Langala atau di mana, karena pasti ada lebih saja yang bertelur 1-2 ekor begitu. Jadi saya lihat bekas-bekas siripnya itu. Nah, karena beda itu memang yang bekas sirip. Biar yang penting belum sampai 1 minggu lebih. Kalau 5 hari itu masih ada bekas siripnya. Yang penting tidak diinjak. Nggak ada yang injak. Karena kalau cuma dia hapus ombak itu masih ada. Masih kentara itu bekas sirip. Bekas dadanya tuh. Enak. Ya, jadi yang terakhir Om, saya mau tanyakan ini. Saran Om Karopo untuk ke masyarakat Bahodopi untuk penjagaan masalah lingkungan itu, tapi di kan gayanya Om Karopo ya, kayak gaya stand up. Pesan-pesan kepada masyarakat Bahodopi untuk penjagaan pelestarian lingkungan yang ada di Bahodopi ini. Tapi pesan-pesannya sampaikan dengan gaya-gaya Om Karopo pada saat stand up. Pertama sabar. Kita sabar dengan hal-hal yang begitu. Karena kalau tidak diawali dengan sabar, kita tidak bisa jaga lingkungan dengan emosi begitu. Dengan emosi, sana orang sudah buang sampah, saya juga harus buang sampah. Enggak. Bagaimana kau bisa nikmati bahwa itu memang sudah kewajibannya kita. Dan yang kedua, sabar itu kayak burung bangau. Meskipun burung bangau terbang jauh, tetap dia jadi kecap. Kecap banget. Tidak, tadi itu pesan-pesan nyeleneh. Luar biasa. Jadi itu pesan-pesannya. Luar biasa. Ada promosinya ya. Kecap banget. Jadi intinya kita kembali ke manusia lah. Yeah. Bagaimana kita sebagai pendatang juga mungkin karena khususnya di Bahodopi mungkin kebanyakan pendatang ya. Yeah. Kita yang datang ke Bahodopi, kita berterima kasih orang-orang Morowali sudah mau terima pendatang. Kita jaga lingkungannya, jangan buang sampah sembarangan. Tetap jaga lingkungan. Bagaimana kita bisa panjang di Bahodopi, bisa menghirup udara yang segar meskipun sedikit ada debu. Karena belum terlalu. Itu saja mungkin Om. Dan saya pribadi, saya juga kadang-kadang lupa. Begitu. Kadang lupa. Nah, kita kembali lagi. Oke lah, kita perbaiki ulang. Oh iya. Oke, Om Karopo sudah bisa hadir di podcast. Siap, Om. Nanti lain waktu kita undang lagi untuk bahas lebih mendalam lagi. Jangan lupa jadi kecap bangau. Iya, ingat itu, jangan lupa jadi kecap bangau. Makasih banyak. Siap Om. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton podcast edisi Om Karopo yang merantau ke Bahodopi untuk mencari kerja dan sekarang sudah boleh terbilang sukses lah di Bahodopi karena sudah jadi foreman helm biru dan boleh dikenal oleh kalangan masyarakat Bahodopi dan Morowali dalam beberapa kegiatan-kegiatan stand up dan sekarang lagi penggarapan film sitkom. Semoga sukses saja selalu. Amin, Om Karopo. Amin. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton silakan tunggu videonya Dan hubungi nomor di bawah video ini. podcast di channel kesayangan kita, channel Bumi Morowali. Dan jangan lupa di Subscribe.
like, comment, and share. Ya. Subscriber kina Dan follow akun media sosial Bumi Morowali, Bumi Morowali. Facebook dan Instagram. Oke, makasih Om Karopo. Siap, Om. Sama-sama.